Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lestari. Ketemu lagi kita di Jagat Wayang Kulit, dan saat ini kita kembali hadir atas dukungan dan support dari teman-teman dulur-dulur semuanya se-Nusantara pecinta wayang kulit, terutama salam dulu untuk rekan-rekan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusantara semuanya yang bersama-sama untuk sekali lagi kita mendengarkan narasumber kita untuk mengupas tuntas tokoh wayang, lakon wayang yang bersama-sama kita lestarikan. Dan tak lupa juga di kesempatan bahagia selamat ayam ini untuk narsum kita untuk Muhammad Jati. Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Wah, luar biasa. Dan di sebelah kiri narasumber kita tentunya ada perwakilan dari milenial, ada Mas Rizal atau Gus Rizal. Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Terima kasih selalu setia dan mulai terlihat ya mencintai budaya khususnya wayang kulit. Dan di sebelah saya persis ini juga pelestari budaya yang sudah tidak perlu diragukan lagi, yang kadang-kadang juga nge-host juga ya. Enggak sih. Bang Guslam. Wow. Ya, sehat ya Mas. Ya, alhamdulillah. Panas tuh. Dan nggak usah menunggu lama, karena teman-teman juga saya yakin sudah menunggu siapa atau tokoh apa yang hendak kita kupas atau hendak diceritakan latar belakang ataupun peristiwa lakon yang saat ini atau malam ini kira-kira dari seluruh tokoh wayang kira-kira yang terpilih untuk kita bedah, kira-kira apa ini Mas Dalang? Ini Mas Rizal tadi menanyakan sekalian, jadi kita angkat sekalian. Jadi menanyakan daripada saya menerangkan ulang, kita bahas di Jagat Wayang Kulit supaya terjawab pertanyaan Mas Rizal dan juga terjawab untuk memberi satu pemahaman atau mengulik sedikit tokoh kepada teman-teman yang di sana-sana tentang tokoh wayang ini. Nah, ini dia. Oh, ini Mas Rizal penasaran ya, karena saat waktu konten sebelumnya kan memilih satu tokoh Patih Sabrang ya, dan kali ini juga memilih yang mungkin masih nggak jauh beda. Ini tokoh antagonis biasanya ya, tokoh antagonis yang mungkin banyak dari dulur-dulur yang belum memahami atau mungkin latar belakang dari tokoh yang dipegang oleh narasumber kita. Ya, langsung saja silakan Mas Dalang untuk dikupas secara tuntas siapa dan latar belakang apa dari tokoh yang ada saat ini. Baik, ini ke Mas Guslam dulu. Ini kira-kira siapa Mas? Kalau pemahaman saya melihat dari gigi wayang. Kok gigi ya? Iya, untu ya. Untu ya. Dari untu tokoh wayang itu kan berbentuk kayak apa ini? Gadil. Ya, gadil. Siung, apa jenenge? Taring. Mulane nek tokoh wayang ana taringe ana gadile kuwi ya. Nek ora raksasa nek ora raksasa buta apa anoman ana gadile. Ada yo. Ya karena dia cerah. Iya. Berarti ya pokoknya di antara itulah, antara buta, raksasa, tapi Anoman nggak pernah. Anoman biasanya putih, ini kan nggak putih. Nggak mau menyebutkan nama ya, karena mungkin Mas Guslam lebih ke level aman sebenarnya, nantinya nggak disalahkan ya. Ya silakan kita lang, kira-kira ya, jadi ini lebih familiar namanya siapa dan mungkin ada nama tersendiri, silakan untuk diterangkan. saya cerita dulu satu cerita ya. Jadi mungkin karena banyak sekali yang kita diketahui oleh secara umum adalah ini Buto Cakil. Ini umumnya Buto disebutkan Buto Cakil ya. Tapi kalau dimainkan di wayang itu belum pernah dia ngaku jenengku Cakil loh orang anak. Pasti ada nama tersendiri kan. Karena Cakil adalah julukan daripada orang-orang yang melihat atau orang lain yang menjuluki dia Cakil. Karena sebenarnya Cakil itu lebih ke body shaming. Kok body shaming? Ya karena dia untune nyakil, cangkeme nyakil ini yang bawah ini ke depan dan untuk bawah ini sampai ke atas.
Sing jere matine stres ya. Ya, Mergo oleh rasa itu. Iya. Oh iya. Tapi ada nama tersendiri enggak yang Kalau namanya banyak, Oh, ada banyak. namanya banyak, ada Cengkong Pusponolo, ada Gendir Penjalin, Dir Penjali. ada banyak kelora, macam-macam. Di sini nama-nama dari Cakil ini, dan ternyata bukan hanya sebuah nama. Dulu pernah ada satu yang mengulik cerita-cerita. Kalau kita lihat ada buku-buku dari para penemu-penemu cerita, ada yang hanya simpel saja. Cakil ki apa toh? Yo, wonge seneng mencak-mencak terus petakil. Nah, ini jadi Cakil. Tapi itu hanya otak-atik matuk, dalam arti hanya pakai roto basa utawa penggalan kata ca sama kil itu kan. Mencak sama petakil gitu. Tapi ternyata bukan itu. Kalau Cakil itu dari nyakilnya mulut atau cangkemane iki kaya apa ngono lho, terus untune iki nang ngene ngarep lambene dhuwur lho. Akhirnya sampai hidung gini wis rekoso Mas. Nek jenengan mangan ngono susah. Angel. Ini ada yang saya petik dari satu cerita saja, satu sumber, daripada nanti banyak sumber yang saya kalau salah ya mohon maaf, ada satu sumber saya kutip. Ini ada cerita di namanya Alas Lemah Miring. Alas Lemah Miring ini ada pasangan Gendromoyo dan Raseksi. Itu masuknya ke era apa, Ramayana atau era lebih tua lagi? Eranya era Mahabharata. Mahabharata. Ya. Karena kalau era Ramayana sendiri Cakil itu kalau Marico itu sudah bentuknya Cakil. Kalau Mariconya sing Rahwono iki bentuknya ngono. Tapi kalau eranya Mahabharata itu ya ini Gendir Penjalin. Gendir Penjalin Ya. ya. Kita ambil satu lah ya. Ambil satu Gendir Penjalin. Ini ada satu cerita yang saya kutip ini, pasangan Gendromoyo dan Raseksi Gandrikali namanya. Raseksi Gandrikali. Rasaksa dan Raseksi. ngerti ora Raseksi. Raseksi buta wadon. Berarti bojone Gendrayana, Gendramaya. Gendramaya ini Rasaksa. lanang, rasasi wadon. Raseksi wadon. Namanya Wadon Gandrikali. ora seksi. Iya. Raseksi itu saya sih. Raseksi. Buta wadon. Itu di alas, di alas lemah miring. di hutan lemah miring. Dan kemudian pada suatu ketika sudah menggarap bini atau Hamil. Gandrikali itu udah hamil dan punya nyidam. Oh, ada Keinginan nyidam kuwi kepengin mencari segawon kikik wulu kencana. Segawon ya kikik wulu baik. kencana. Segawon kikik wulu Tahu kencana. segawon? Ini bahasanya Ya. Lah. Segawon iki. segawon kuwi Sri, Mas. Sri apa tuh? Hah? Segawon kok Sri. Lah iya. Dudu sekarang pawon. Yo, kain kong kangking. Segawon ki asu. Kain kong kangking. Ini aku orang lingkup kene asu. Ya. Segawon ki asu kikik wulu kencana atau wulu emas. Oh, Jadi- yang berbulu emas. Ya. Yang kuning berarti ya. Ya, yang Oh, iya. wulu emas. Ini Gandrikali kepingin sekali duwe idam-idaman nyidam ya bisa mangku tawane bisa duweni segawon kikik wulu kencana itu tadi. Dan itu memang ada. Ada. Akhirnya ngomong maring sing lanange ya kuwi maring si Gendromoyo kuwi aku golek. Lah karena demi seorang istri yang sedang hamil, Gendromoyo kuwi berkelana maring namanya Guwa Pereng Rejeng itu di pegunungan namanya Argo Kawelagan. Oh, berarti sudah keluar dari alas lemah miring. Udah pergi ke Argo itu gunung Kawelagan namanya. Di situ ada sebuah gua namanya Gua Pereng Rejeng. Di sana betul ada asu kikik itu ada di situ. Asu kikik segawon. Ora. Oh, wulu kencana. Wulu kencana. Namun ternyata di situ jika Gendromoyo sampai situ mau mencari yang namanya asu kikik itu ada penghalang di situ. Ada yang menjaganya yaitu namanya Kolo Pragalbo. ada yang memiliki atau Ya, karena yang di situ wewengkon ning Argo Kawelagan adalah Pragalbo itu dengan wadyabala. Oh, berarti nggak sendirian. Tidak sendiri, dia Ada karena bala tentara.
Argo Kawalagar itu kayak pegunungan, tapi sebuah pegunungan, bukan gunung tapi pegunungan. Dan di situ ada komunitas, yaitu Sawadya-bala, Pragalbo Sawadya-bala nih. Jadi bukan raja tapi di situ penguasa lingkungan. Kayak semacam kumpulan jadi bukan raja ya, namun dia yang dipercaya untuk jadi pemimpin atau kepala suku di situ. Kemudian akhirnya perang perang antara Gendromoyo dengan Pragalbo itu, dan karena saktinya Gendromoyo akhirnya Pragalbo kalah. Semua tentaranya juga kalah sampai keseser, akhirnya dia bisa pergi dari Argo Kawalagar sampai tersingkir. Itu sempat nggak ada mediasi sebelumnya, tujuannya si siapa? Nyolali jenenge angel. Gendromoyo ke situ untuk meminang atau meminta. Ya sudah dengan baik-baik ya, tapi ternyata namanya ini kan milik saya, ini mongkon saya. Akhirnya terjadi peperangan dan akhirnya kalah. Akhirnya Asukikik itu bisa diambil oleh Gendromoyo. Dengan caranya kan Asukikik ini lincah banget, jadi tetap ditangkap dengan digendir itu bisa ditelorong atau disabet, itu sama dengan digendir. Digendir itu lebih ke sabet. Digendir dengan penjalin. Digendir dengan penjalin, akhirnya si Asukikik ini bisa kepegang. Terus kesekel digawa balik maring alas lemah miring. Nah, ketemu sama istri tercinta, dia sampaikan ini saya udah mendapatkan tapi posisinya hidup itu Segawannya masih hidup. Kemudian istrinya senang terus wah iki sing tak goleki, terus dipangku gitu loh kan. Dipangku dilus-lus itu Segawon Kikik itu dilus-lus. Ternyata elok ing kahanan dilus-lus malah mati. Loh, Segawon Kikik itu mati. Dilus-lus nang pangkone bojone iki malah mati, dan ada keanehan di sana, matinya hilang masuk ke dalam perutnya. Menyatu. Ya, menyatu dengan perut Gantrik Kali tadi. Itu. Hanya bingung, gimana ini masuk? Ya udah, kalau memang seperti itu. Akhirnya tidak berangsur lama perutnya berkontraksi lah. Lahirlah Jabang bayi itu langsung melahirkan. Bayi laki-laki, dan di sana ada keanehan, yaitu mempunyai mulut yang nyakil. Dari bayi memang sudah ada tanda lahir itu bawaan lahir nyakil ini. Iya. Dan memang karena dari orang tua jenis raksasa ya. Iya, otomatis memang ya seperti ini, harus giginya pun gigi raksasa. Berarti reinkarnasi dari Segawon. Ya itu masuk campur ya. Jadi nyawiji. Dan nama gendir penjalin diambil dia lahir karena Segawon Kikik itu ditangkap dengan penjalin, digendir penjalin, dan namanya gendir penjalin. Dinamakan bayi itu dinamakan gendir penjalin. Dan arti gendir penjalin itu sendiri, gendir itu nyabet. Ya? Nah, penjalin itu penjalin rotan ya. Penjalin itu bahasa rotan. Akhirnya lahir Jabang bayi, dan kemudian ada salah satu resi, namanya Resi Wrahaskara. Ini akhirnya disiram banyu gege lah, bayi ini disiram banyu gege, akhirnya cepat gede. Tetap mengalami disiram banyu gege, diberi air mantra banyu gege, akhirnya dia bisa cepat gede dan digulowentah oleh pendeta itu atau menjadi muridnya, dididik, diberi kanuragan, ilmu silat itu. Berarti Cakil itu memang ya cenderung dia ahli perang ya. Ahli perang karena dia memang diberi ilmu sejak kecil, ilmu kanuragan, bisa silat, bisa salto, itu pintar banget dia. Sampai akhirnya diberi satu pusaka namanya pusaka keris banyak kelora. Banyak kalora. Ini banyak kalora atau calora. Dan menurut cerita ya ataupun lakon yang ada di pedalangan atau pewayangan, posisi Buto Cakil atau mungkin gendir penjalin itu sendiri ada nggak pernah menjadi satu punya kayak kepangkatan lah, entah senopati, entah itu punggowo atau apa dari kerajaan tertentu? Ini tidak, tapi begini, ini saya lanjutkan. Setelah dididik di Padepokan itu, kemudian
padepokannya itu terpisah dari lemah miring. Lemah miring. Dari rumahnya Gendir Penjalin yang tadi itu agak jauh. Kemudian ini sudah cukup dewasa, terus diberikan keris itu banyak kelora, terus disuruh pulang ke rumah. Setelah dia pulang kaget lah, rumahnya sudah basa-basi, sudah rata bumi, hancur, dan orang tuanya sudah tidak ada di situ. Nah disinilah peran Togok ada di sana, menceritakan bahwa bapak dan ibunya yaitu Gendromoyo dan juga Gandrikali itu sudah didatangi Pragalbo Sakwadyo Bala itu yang tadi pemilik Argo. Ya. Dan Pragalbo itu mungkin melacak keberadaan si Gendromoyo itu sampai datang ke tempat rumahnya. Kemudian cerita balas dendam, terus diketak sampai entah kemana sama Togok ditulungi, gitu kan. Ditulungi akhirnya ini gila toh, ini rasanya koyo apa orang tua aku di. Tapi kan saat perang pertama bisa dikalahkan. Ya, apakah mungkin persiapannya lebih? Ya mungkin lebih karena orang dendam itu kan dia paling luruk itu berarti punya piandel punya senjata baru mungkin atau punya kesaktian baru, mamanya koyo Brahma Kumbara, Kijara Lugina kalah dulu, kemudian setelah dia waringin susah tingkat ketiga baru dia bisa melawan Serat Jiwa, sama dengan ini. Jadi dan akhirnya Gendir Penjalin diberitahu oleh Togok orang tuanya sudah diselamatkan oleh Togok dan posisinya bisa diselamatkan. Kemudian diberitahu bahwa yang berbuat ini adalah Pragalbo Sakwadyo dari Argo Kawalagar itu. Kemudian akhirnya di sini udah tak luruge kono. Ini Gendir Penjalin marah, menjujuk maring Argo Kawalagar. Kembali lagi ke sana. Ya, ini perang besar-besaran sama Pragalbo dan Wadyo, kembali ternyata ya kalah juga. Dengan banyak kelora ini, keris ini bisa ibaratnya bosah baseh, akhirnya teluk sudah kalah dan mengaku kalah dan jadi anak buahnya Gendir Penjalin. Akhirnya Gendir Penjalin naik pangkat jadi ketua suku di Argo Kawalagar itu ceritanya. Padahal Gendir Penjalin asal mulanya dari Lemah Miring. Enggak, dari Pragalbo itu ya kalau direbut dulu. Segawonnya iya. Punya Pragalbo itu. Iya. Jadi baratnya masih ada kayak titisan gitu. Nah terus ini jadi pemimpin atau kepala suku Pragalbo dan Semasya kembali. Dan waktu itu pun Pragalbo sebenarnya bukan memiliki si Asu Kikik ini. Justru Asu Kikik adalah salah satu makhluk yang ada di Argo Kawalagar, ya di gua area Pragalbo itu. Dan bukan berarti dimiliki oleh Pragalbo, tapi Pragalbo klaim bahwa itulah milik saya. Karena memang masuk wilayah. Padahal itu adalah salah satu. Bukan ingun-ingun itu. Bukan. Itu itu sudah ada di situ dan berarti hewan liar lah ya. Namun itu bisa menjadi satu ikonnya di situ sebenarnya. Gitu. Karena berada di wilayah Pragalbo. Akhirnya ini perang dan Pragalbo Sakwadyo kalah. Akhirnya dia jadi anak buah Gendir Penjalin. Dan Gendir Penjalin menjadi kepala suku di Argo Kawalagar. Dan kemudian dia beranjak semakin remaja dewasa dan dia memimpin apa kegiatan dia di Argo Kawalagar. Nah, ini kegiatannya adalah dia mencegat setiap orang yang lewat begal kecu. Nah, ini makanya nek Janoko ki lagi nang tengah alas kecegat buto-buto ya pasti anak cakil yang keluar. Dia meresahkan, tapi ibaratnya gini sudah di pala preman ngono. Atau nyawa kan gitu ya. Dan memang dari sisi cerita ini cerita baku bisa dibilang lah ya. Ya ada sesuatu yang urut di sini cerita baku yang dari salah satu buto cakil yaitu Gendir Penjalin, yaitu memang mutlak sebagai buto begal lah ya yang ada di tengah hutan gitu lah ya, atau di tempat tertentu yang nggak ada hubungannya dengan keraton ataupun pemerintahan. Nah di sini yang perlu lebih pertegas lagi, berarti untuk karakter Buto Cakil itu terpisah atau terbebas dari mungkin kepangkatan
keraton tertentu dari zaman Ramayana, zaman Mahabharata. Itu kan sebenarnya gini, tokoh Gendir Penjalin ini diciptakan, ini kan cerita yang dibuat oleh para cendekia, para winasis pada tahun, kalau tidak salah di tahun-tahun 1500 sekian, 1600 sekian, itu dibikin tokoh Cakil ini. Dan yang buat adalah di sini ada tulisan apa? Di sana ada tulisan Suryo Sengkolonya. Itu nanti kalau kita lihat kelirik ke lebih detailnya ada di kitab-kitabnya. Bahwasanya kita ambil ini segaris benang merahnya bahwa tokoh Cakil ini adalah penemuan pengembangan cerita dari wayang, bahwa wayang itu ada satu cerita antagonis baru yang diciptakan, dan ini arahnya nanti untuk edukasi. Nah, kemana arah edukasi? Nah, ini kita teruskan lakonnya. Setelah ini dewasa, Gendir Penjalin itu jadi kepala suku, dia pun ingin menikah. Ya, dia mencintai seseorang namanya Cakini, seseorang Cakini. Cakini nih Seorang perempuan. orang biasa atau orang seksi atau Ini bukan, ini dari kalangan manusia. Cakini. Kemudian Cakini ini ternyata bukan hanya bukan hanya Gendir Penjalin yang senang. Di sini ada ratu dari Projo Semingin namanya. Ini mencintai, namanya Prabu Sembung Gilang. Raja malah dia saingan dengan raja. Dia minta, "Yuk aku diantarin paling ngone Cakini lamar." Ternyata di sana bertemu seorang raja atau ratu Sembung Gilang. Iya. Ini baru dengar nih teman-teman. Ya, Sembung Gilang. Karena begitu luas ya. Iya. Kalau cerita wayang ini ternyata Nanti saya Sembung Gilang. tarik ben paham nanti di akhir bahwa Sembung Gilang ini menghendaki Cakini sama dengan Cakil, datangnya bersamaan, kemudian perang Cakil dengan perang Cakil. pastinya ya. Perang, belum ada yang kalah, belum ada yang menang, Cakini memisah. Sudah lerai, sudah bisa. Kalau perang seperti ini tidak akan ketemu. Saya mending Memilih. Orang gawe Sayembara, patung biasa. boyo biasa, karena zaman dulu seperti itu, Mas. Kalau sekarang kan tidak. Saya minta sapi orang. Jadi dulu si Cakini ini minta keris yang bisa berjalan sendiri. Namanya keris apa itu, Mas? Nah, itu saja belum tahu namanya. Yang penting keris. Siapa Saya yang bisa minta keris yang bisa berjalan. Nah, siapa namanya yang nanti. Siapa yang Akhirnya, bisa memenuhi permintaan itu ya itu Nah, dipilih gitu. Akhirnya dia si Sembung Gilang maupun si Gendir Penjalin mencari sendiri-sendiri. Sembung Gilang mencari, Gendir Penjalin mencari. Nah, Gendir Penjalin kan punya toko dan Bilung atau Sarapita tadi. Nah, ini toko ini. Punya ini. Karena ini sudah jadi abdinya ini. Di kala tadi setelah menolong bapaknya, menunjukkan bahwa ini akhirnya diangkat menjadi abdinya, bawahannya ini. Kemudian ditanya, kok neng diwujudnya keris? Nah, dan sebagainya. Akhirnya tokoh memberitahu, oh ini ngaten sing jenenge keris niku entene teng jenengan mertaparin iki kan tapa untuk tapa berata. Tahu pertapa semedi atau meditasi. Banyak kan rembukan jadi mediasi ya. Gendir Penjalin ngikut sarannya Togok untuk bertapa Laut Kidul, Tapa Jungkir Walik. Tapa Jungkir Walik. Tapa Salto. Iya, Tapa Salto. Durasinya 130 hari. Itu salto terus. Iya. Jungkir Walik. Jadi itu memang luar biasa. Maka Cakil ini kalau urusan jungkir ini mesti bisa karena dia ahlinya seperti itu. Jadi dia bertapa sampai 130 hari, kemudian datanglah Betara Kala. Oh, dari pihak Kadewatan Ya, pun turun tapi turun, Betara Kala ya, Betara Kala. sesuai terahnya. Ya, dan Betara Kala ini caranya menggugah, wis rampung. Terus dikasih 3 kanugrahan, 3 hadiah karena dia sudah lulus dalam bertapa. Satu adalah aji gendam pamungkas, yang kedua adalah gelang sikil kerincing manis, yang ketiganya adalah keris. Oh, keris yang Johan, namanya keris Johan Mangan Kolo. Nah, ini keris ini yang bisa berjalan. jebule Johan iki jeneng keris terus. Johan Mangan Kolo. Lah iki nang
nang Jawa loh, zaman Mien loh ya. Sana Johan. Sana Johan loh. Berarti Orang itu sebutan Johan itu seolah-olah kekinian banget ya teman-teman ya. Apalagi yang ke barat-baratan gitu namanya Johan gitu. Loh ini Jawa loh, Iya, klasik Johan. dari zaman pewayangan dulu sudah ada Johan. Iya. Keris Johan mangan kolo. Ya, terus diagem gendam pamungkas adalah seorang cakil itu bisa radius tertentu dia sudah tahu namanya gendam itu kan udah tahu bahwa kia manungsa kia ada dia sudah Bisa penciuman mendeteksi ya. deteksi itu gendam dan dia pun bisa memanggil Meradar. dia punya radar kuat Luar biasa kira. dan kerincing manisnya ini dia bisa bergerak kesit koyo tatit cepat sekali ya mulanya cakir lincah itu kan memang dikasih gelang sikil kerincing manis dan itu Johan mangan kolo ini yang bisa keris bisa ubah. Mulanya, Saya kira tadi kerisnya yang bisa jalan itu keris yang tadi. Yang banyak diberikan. kelora atau Iya. enggak keris banyak Ternyata kelora beda hanya lagi. keris pemberian guru yang pertama. Berarti memang Togok ini memang memberi petunjuk untuk bertapa itu benar-benar tak kira hanya untuk prank gitu. Oh, enggak, seorang togok ini selalu pas. ya karena dia Dan dia ternyata tua. Johan mangan kolo ini keris yang bisa jalan ya. Aduh, aku sendiri mikir tadi apakah ini Togok mau hanya ngeprank padahal kerisnya yang bisa jalan itu keris yang dipakai. Iya itu jadi Oh ternyata beda. ternyata Ya? beda. Kemudian akhirnya di lain kejap di saat itu dia sudah mendapatkan nugra, dia pun sudah dikasih itu, terus dia udah seneng. Di lain lokasi, sebenarnya nek coro bayang CJ apa tunggal panggung CJ Panggilan. Panggilan. Nah, si Sembung Gilang tadi Prabu Sembung Gilang yang tadi Iya, juga sama mencari kan. nah, ininya rivalnya ini lagi mencari dengan cara beda. Kalau Sembung Gilang itu dia mengorbankan sapi setiap hari untuk Betara Kala. Sapi terus sampai Motong sapi setiap terus hari. setiap harinya. Sampai dia itu apa namanya bosan atau mungkin nesu karena tidak kunjung Betara Kala menemui. Hanya dia marah, nguman-nguman ngerasani karo Betara Kala. Terus Betara Kala pun turun, akhirnya Betara Kala marah, dia di sabdo cara kasaran. Di sabdo itu di apa ya di carane disupatani gitu. Di sabdo ilang wujudnya mungkari suarane. Sembung Gilang. Oh. Di Sembung Gilang ini krungu suarane tok tapi wujudnya sorangan. Yang wujudnya enggak ada itu Sembung Gilang. Sembung Gilang. Tapi suaranya masih Suaranya ada, masih. Nah, dia akhirnya kalah, terus akhirnya dia bisa memberikan ke Cakini wujud keris itu. Cakini pun diboyong ke Argo Kawelagar menikah dengan Cakini. Namanya Gendir Penjalin menikah dengan Cakini. Lah kemudian kenapa ini filosofinya? Cakil itu kalau keluar dengan iringan Sembung Gilang. Sembung Gilang itu iringan, satu iringan gamelan. Nama gending. Nama gending Sembung Gilang. Mulane Cakil metu karo Sembung Gilang. Sembung Gilang kan suara. Oh, jadi filosofinya iya, ke situ masuknya ya. ke sana. Salah satunya. Walaupun sebenarnya tidak semua penikmat wayang ataupun bahkan dalang sendiri mungkin ada yang belum paham kenapa ada gending Sembung Gilang. Sembung Gilang. Padahal itu kalau menurut cerita ada sambung rapete atau ada hubungannya ya. Iya. Karena di cerita Gendir Penjalin Sembung Gilang adalah tadinya adalah seorang ratu Rivalnya atau raja. raja terus kemudian ya itu kan penciptaan dari sebuah runtutan. Kalau Porwinasis itu bikin satu cerita itu dia harus kompleks. Saya menciptakan ini nanti larinya ke sini. Larinya Jadi kemana, tidak harus ya. tidak hilang dari detailingnya. Ibarat film itu memang luar biasa. Episode-episode. Plot twistnya itu tetap Siap. ada. Jadi plotnya itu udah Ya luar biasa ya. terangkai dengan rapi. Jadi nggak kalah dengan cerita-cerita yang jelimet Iya. luar biasa di film yang awalnya apa petunjuk sedikit sekalipun nantinya jadi petunjuk yang besar. Di pewayangan pun para budayawan cendekiawan klasik itu benar-benar memikirkan sampai hal itu luar biasa ini. Gimana setelah ini ada apa yang ditangkap oleh kamu setelah ini, setelah cerita ini? Ya sedikit paham Ya maksudnya apa yang dipahami? dari mana asal usulnya gitu. Oh, ini tamunya mudah orang kan? Terus gini lah. Setelah Sembung Gilang menikah dengan Cakini, ini Bukan Sembung Gilang. maaf, Gendir Penjalin. Gendir Penjalin menikah dengan Cakini. Terus orang tuanya
gendir penjalin ini sudah ditemukan atau belum? Sudah bareng di Selamat, cuman si Gendromonya itu kembali ke alas lemah miring. Iya, lemah miring. Sudah tidak di Argo Dan Kawelagar. memang posisinya si gendir penjalin memang sudah jadi penguasa Di Argo Kawelagar itu ya. Nah terus ini sudah jadi apa namanya manggoni papan sing memang dia berkuasa di sana. Nah ini mau dilanjut apa enggak ceritanya kan salah satu kalau mau lanjut saya lanjutkan tapi kalau hanya Lanjut. Harus lanjut. karena begini setelah apa yang membuat kesaktian dari tadi keris apa Johan Mangkolo. Salah satunya Johan Mangankolo ini adalah sebenarnya satu tanda petik ya. Karena keris inilah cakil ini dikodratkan dia tidak akan mati dengan senjata apapun kecuali dengan kerisnya sendiri. Oh. Salah satu. Mangankolo itu. Nah, Jadi di mana-mana diceritakan matinya Cakil ya oleh dengan senjatanya sendiri ya. Dan itu dibuktikan dengan setelah ini kan terciptalah suatu kawasan yang meresahkan. Setiap satria datang, setiap orang datang itu pasti resah. Jadi timbul permasalahan besar di kerajaan besar kayak Amarta sendiri. Gitu. Di Amarta, kiono jenenge Argo Kawelagar ke kawasan yang sangat gawat karena apa masyarakat resah dengan adanya Sampai terdengar di harinya Hendro Prastro ya. Akhirnya Semar ini Semar bertapa kemudian terus dia menemui namanya Jiwo Satrio. Jiwo Satrio itu salah satu jiwa tapi sudah jadi sebuah sosok namanya Jiwo Satrio. Menemui Jiwo Satrio bahwa ini ada kejadian seperti ini bagaimana. Terus Jiwo Satrio ngomong, ya udah nanti kita sama-sama tanya ke Sang Hyang Wenang, ini bagaimana solusinya. Sang Hyang memberi penasehat, sudah Jiwo Satrio dibuka. Jiwo Satrio ini belum semangat untuk untuk cara ngarani untuk kembali bangkit jiwa satria itu. Jadi bangkitkanlah jiwa satria itu dan nanti masukkanlah dia ke satria di Marcapada. Kemudian Semarlah yang membangkitkan semangat dari jiwa satria, kemudian masuk ke dirinya Janaka. Masuk ke dirinya Janaka, bangkit seorang Janaka, datanglah ke Argo Kawelagar. Terus dia ketemu dengan Gendir Penjalin, peperangan. Ternyata memang dalam perang ini memang sangat lincah dan sebagainya sampai Janaka sendiri keseser. Terus dia ngomong sama Semar, Kakang Semar, piye carane pusakaku ora pedhah. Lah dia ngomong Semar, ini ku mboten ajeng mati ten pusaka napa mawon. Matine Gendir Penjalin nggih ten pusakane dhewe niku. Banjur carane piye Semar kasih tahu. Nah, ini suatu ketika permainan dari kerisnya ini kan bisa hidup sendiri. Keris diuncalkan dhuwur nalika jatuh itu memang diarahkan ke dirinya Cakil sendirinya mati. Matinya oleh kerisnya sendiri. Johan Senggolo. Johan Mangankolo. Dan ini untuk cerita wayang sendiri atau lakon Gendir Penjalin pernah nggak dipentaskan menurut itu kalau dalang dulu mungkin, kalau dalang saat ini kayaknya sudah Jarang ya. ya jarang sekarang Ya karena kan cukup menarik di sini ya, karena selama ini yang sering dipentaskan itu kan hal-hal yang umum lah ya, cerita Pandawa, Korawa, cerita Mahabharata, cerita Semar bangun kayangan, hal-hal yang ya memang kalau secara filosofi itu kan maknanya lebih ke umum ya. Tapi kalau bicara cerita Gendir Penjalin itu sendiri sebenarnya syarat makna loh, dalam arti gini, ya bagaimana tokoh antagonis kalau di posisi sekarang ya secara fakta kan begal banyak. Banyak orang yang benar-benar durangkoro gitu loh. Jadi ya durangkoro ki mati ini yo nang polae dhewe maksudnya gitu loh. Dengan sendirinya itu filosofinya kan ini maknanya bagus banget gitu loh. Sebenarnya kalau dipentaskan pun ini hal baru. Ya, hal yang sekarang mungkin baru karena memang untuk era sekarang iya, untuk era sekarang itu hal baru dan untuk dulur-dulur ini juga mungkin saya sendiri baru tahu ya, tentang Gendir Penjalin ini atau cerita kalau bisa dikatakan ini juga
bisa dikatakan Banjaran juga ya, karena matinya dari lahir sampai matinya Gendir Penjalin ini cukup menarik. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk mementaskan ataupun ingin nanggap dalang dipentaskan lakon itu. Lakonnya Gendir Penjalin. Lakonnya Gendir Penjalin. Ini luar biasa. Ini juga filosofinya untuk era sekarang atau zaman sekarang itu masuk banget ya. Karena ya banyak sekali atau kejadian-kejadian yang dur angkoronya ini benar-benar begal di mana-mana dan sebagainya. Ya untuk pengingat saja bahwasanya sak edan-edane menungso ki ya selamete ya sing eling lan waspada, dalam arti ya ora melu ngedan ora keduman ning tetep ning waspada. Kalah karo sak bejo-bejone wong lali to. Lali orang yang lupa saja masih diberikan bejo oleh Tuhan. Apalagi ning lebih bejo wong sing eling lan waspada. Jadi lebih luar biasa. Lebih beruntung lagi orang yang eling karo waspada. Dan ini juga menarik sekali kalau bicara Buto Cakil ataupun tokoh Gendir Penjalin ya. Kenapa begitu lincah sampai budaya kuda lumping sendiri ya? Iya, pakai jaranan ya. Itu kan pasti gerakannya itu gerakan cakil ya, cakilan lah ya, Buto Cakil karena kelincahannya ya. Kenapa cakil ini lincah ya? Salah satunya berapa hari bertapa? 130 hari topo atau bertapa dengan cara jungkir balik salto. Ini secara logika ini salto nggak usah 130 hari ya. Hitungan jam saja itu kan waduh. Ini salah satu yang membuat kenapa Buto Cakil ini lincahnya luar biasa ya. Dan ini juga pusaka kenapa Cakil mati ini nang gamane dewe atau kerisnya dewe ya tadi itu ada hubungannya dengan Johan Mangankolo. Jadi memang semuanya ada sambungannya ya sampai ke Sembung Gilang. Sembung Gilang itu iringannya. Wah, luar biasa ini Mas Dalang ya. Iringannya keluarnya Cakil dan Cakini. Masih ada lagi nggak Mas Dalang mungkin? Jadi ini kelanjutnya adalah setelah Cakil mati oleh Krisna sendiri, kemudian kalah, gogrok, tapi tidak berhenti di situ. Cakil mati dalam Gendir Penjalin mati, namun untuk generasi berikutnya kan masih ada. Yaitu salah satunya di sana nanti ada Cengkong Kuspono, ada banyak Klora itu ya dari kerisnya itu banyak Klora itu masih ada generasi berikutnya. Dan Satria tidak harus ketemu dengan Janoko, ada kadang Abimanyu. Iya, jadi penggambaran Satria itu nggak harus Janoko. Karena lebih tepatnya jiwa Satria ini yang Semar bangkitkan ini bisa masuk ke siapa saja. Iya. Jadi siapa saja kalau belum tersinggungi atau termasuki oleh jiwa Satria, dia pun tidak akan bangkit. Namanya jiwa Satria itu tidak serta-merta harus begitu bangkit, harus ada laku jandra yang ada. Jadi jiwa Satria itu harus belajar dulu, tidak harus orang serta-merta ya. Karena pemahaman tentang jiwa Satria sendiri itu butuh pemahaman yang lama ya. Dan ini juga salah satu bentuk pengkarakteran ataupun sebagai simbol ya. Jadi kenapa ada perangan atau carangan atau diciptakannya karakter-karakter di pewayangan ini juga bukan semuanya masuk pakem buku utama ya. Tapi memang ada beberapa karakter yang memang diciptakan untuk pemahaman karakter siapa ya. Zaman sekarang kan banyak sekali ya karakter-karakter yang memang kalau di jumbuhke apa sih bahasa Indonesia nih, kalau disesuaikan dengan cerita wayang kadang-kala kan ada yang kok kurang ya kayak, makanya diciptakanlah karakter-karakter baru untuk bisa menyesuaikan atau menggambarkan mewakili karakter di era sekarang. Mungkin seperti itu ya Mas Dalang ya. Jadi butuh sekali karakter-karakter yang menyesuaikan zaman. Mungkin saat ini mungkin zamannya seperti ini, bila mana ada para winasis yang tahu persis dengan kondisi sekarang, dia membuat satu tokoh barunya nggak masalah. Maka tidak heran dikala almarhum Abang Entus membuat satu penokohan terhadap itu beliau termasuk cukup banyak ya penciptaan karakter ya. Dan sanggit yang dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan era sekarang itu banyak
guru kita Pak Mantap Sudarsono almarhum, dan juga beliau itu sangat banyak sekali yang disatukan, disesuaikan dengan kondisi-kondisi sekarang. Jadi karena memang wayang itu harus berkembang dan menyesuaikan zaman. Wah, luar biasa. Jadi ya menambah pemahaman dan pengetahuan kita juga tentunya, terutama untuk pecinta jagat wayang kulit. Dan mungkin ini sekilas ya, kalau kita bicara satu lakon Banjaran Cakil atau Buto Cakil ini mungkin ya hanya sebagai gambaran dari lahir, kiprahnya sampai matinya. Mungkin kalau lebih lengkapnya lagi Nanggapo. Betul. Iya toh? Ya karena ada sambungannya, kayak Argo Kawelagar sendiri digunakan sebagai suluannya. Kaki kiri kenyo. Oh, itu masuk ke sulukan. Bang Kawelagar ada. Iya. Jadi memang ini berkaitan sekali, maka Berkaitan nyambung dari tembangnya, terus iringannya sembung gilang kuat, gilang kuat, kamu sembung gilang. Oh. Jadi memang sudah ada sambungan-sambungan. Satu packaging ya, Iya. bahwa ini Ya, untuk menggambarkan bahwa tokoh Buto Cakil iringannya apa, sulukannya apa, Iya, kan gitu ya. iya. Oh iya, luar biasa. Gimana Mas Gus? Semakin mencintai atau mengidolakan tokoh Cakil? Enggak. Saya sudah mempunyai gambaran sembung apa tadi? Gender penjalin, bahwa ya ini karena dari penjalin, disahabat penjalin. Dan ini dilalah yo. Oh, penjalin juga. Oke, ya. Penjalin. Makanya ini ada hubungannya dengan penjalin, gender penjalin. Ini sudah diceritakan di konten sebelumnya ya. Jadi makanya kenapa sih kalau yang Buto ataupun karakter wayang perangan itu harus cemburitnya penjalin gitu ya. Jadi hanya tokoh-tokoh tertentu. Jadi untuk teman-teman yang memang senang dengan jogetan cakilan harus tahu ini. Sejarahnya harus tahu. Jadi apalagi para sungebek itu harus. Kok sungep? Ya sungebek itu kan orang-orang pecinta ebekers yang tak doduk itu kan harus Tepuk tangannya. Iya, itu harus tahu kok kenapa ada itu si nyoting kudunya 130 hari jumpalitan loh. Oke, siap. Baik, ini semakin menarik ya, semakin menarik untuk teman-teman dan dulu-dulu semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Ini hanya sekelumit yang saya ketahui dengan saya mengulik, membaca-baca dengan kami pahami. Mohon maaf bila mana banyak sekali. Mungkin Ada beda versi, perbedaan ataupun perkembangan di pengetahuan teman-teman semuanya juga Monggo, pasti banyak bisa. sekali di luaran yang monggo dilengkapi, ataupun mungkin ada perbedaan dari sisi cerita juga. Semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya Mas Dalang ya. Mohon maaf. Ya kami dari Sanggar Jabang Tetuko, terutama narasumber kita, ya selalu kita doakan sehat selalu. Ada Mas Dalang Tuwo Pramono Jati, juga teman-teman semuanya selalu mencoba untuk semangat di channel Jagat Wayang Kulit, apalagi dengan dukungan panjenengan semuanya, dengan subscribe, like, komen, juga kritik sarannya ditunggu. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita semangat pasti. Dan masih banyak tokoh yang belum kita kupas karena permintaan, ada Dewa Ruci, ada banyak sekali ya. Iya, terima kasih. Lain waktu, lain kesempatan tentunya kita hadir kembali di konten yang menyegarkan di channel kebanggaan kita semuanya, Jagat Wayang Kulit. Dan salam budaya untuk kita semuanya. Mas Dalang terima kasih, Mas Guslan terima kasih, Mas Rizal terima kasih. Sehat selalu, doa terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Salam.